Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan membahas tentang cara bersahabat dengan jin arsan, jin karsan, jin ababil, dan jin kolbi. Jika teman-teman ingin bersahabat dengan jin arsan, jin karsan, jin ababil, dan jin kolbi, maka teman-teman itu jangan suka meremehkan orang lain dan jangan mengumbar keburukan orang lain. Dan jika teman-teman masih suka meremehkan orang lain atau masih suka mengumbar keburukan orang lain, sebaiknya teman-teman itu jangan bersahabat dengan jin muslim ini yang bernama jin arsan, jin karsan, jin ababil, dan jin kolbi ini. Karena teman-teman akan merasa gelisah. Seumur hidup teman-teman akan merasa gelisah dan teman-teman itu akan selalu merasakan sakit hati jika teman-teman itu masih suka meremehkan orang lain dan masih suka mengumbar keburukan orang lain. Ada beberapa weton yang akan sangat mudah bersahabat dengan jin muslim ini. Yang pertama adalah orang-orang yang lahir pada weton Senin Legi. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang lahir pada weton Sabtu Kliwon. Kemudian yang ketiga yaitu orang-orang yang lahir pada Jumat Wage. Kemudian orang-orang yang lahir pada weton Minggu Pon. Dan yang kelima adalah orang-orang yang lahir pada weton Rabu Pahing. Jadi sekali lagi, jika teman-teman masih suka meremehkan orang lain dan masih suka mengumbar keburukan orang lain, maka sebaiknya teman-teman itu jangan bersahabat dengan jin muslim ini. Karena itu akan menimbulkan yang namanya itu, teman-teman itu akan hidupnya akan merasa gelisah gitu. Akan selalu gelisah dalam kehidupan teman-teman dan akan selalu sakit hati jika teman-teman itu masih suka meremehkan orang lain dan masih suka mengumbar keburukan orang lain. Ini adalah hal yang tidak disukai oleh para jin muslim ini. Nah, berikut ini adalah cara bagaimana bisa bersahabat dengan jin muslim yang bernama arsan, karsan, ababil, dan kolbi. Yang pertama, teman-teman itu bertawasul terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad SAW. Tawasulnya yang berbunyi ila hadrati Nabiullah Muhammad SAW Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Tawasul yang kedua, ila hadratin arba'ati sahabatin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhu Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Dan tawasul yang ketiga, ila hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah 1 kali. Dan tawasul yang keempat, khususon ila hadrati jin arsan, jin karsan, jin ababil, wa jin kolbi atau dan jin kolbi gitu ya. Ilah hadratin atau khususan ilah hadrati jin arsan, jin karsan, jin ababil, dan jin kolbi Al-Fatihah. Kemudian membaca surat Al-Fatihah sebanyak 4 kali. Setelah teman-teman itu membaca tawasul, kemudian teman-teman membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca sebanyak 10.251 kali. Jangan lebih dan jangan kurang. Kemudian membaca Ya Latifu Ya Khabiru, Ya Latifu Ya Khabiru, Ya Latifu Ya Khabiru. Itu dibaca sebanyak 16.641 kali. Jangan lebih dan jangan kurang. Kemudian membaca wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hud biadika alaika ya jin arsan ya jin karsan ya jin ababil ya jin holbi. Itu dibaca sebanyak 101. Dibaca sebanyak 101. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hud biadika alaika ya jin arsan ya jin karsan ya jin ababil ya jin holbi. Itu dibaca sebanyak 101 kali. Kemudian lakukan puasa. Setelah wirid ini ya, itu lakukan puasa sebanyak atau selama 3 hari. Itu dimulai pada hari Selasa Kliwon dan Rabu Legi dan juga Kamis Pahing. Jadi sebelum melakukan cara ini, sebelum melakukan wirid ini, itu ya teman-teman harus bertawasul dulu. Setelah tawasul kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca Ya Latifu Ya Khabiru, kemudian membaca doanya wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah hudbiyatika alaika ya jin arsan ya jin karsan ya jin ababil ya jin holbi. Setelah membaca doanya tersebut gitu ya, kemudian teman-teman itu melakukan puasa itu selama 3 hari kan itu. Jadi puasanya itu atau wiridnya itu dimulai pada hari Selasa Kliwon, Rabu Legi, dan Kamis Pahing. Itu caranya itu dilakukan setelah sholat Isya pada hari Selasa Kliwon, pada hari Rabu Legi, pada hari Kamis Pahing. Jadi puasanya 3 hari, yaitu kan Selasa, Rabu, Kamis. Berarti pas jatuhnya itu kan hitungannya habis Selasa Kliwon, Rabu Legi, kemudian Kamis Pahing. Jadi selama 3 hari itu puasa berturut-turut. Seperti itu, dimulai pada hari Selasa Kliwon. Nah, selama teman-teman itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu juga harus membakar yang namanya buhur atau menyan Arab atau menyan Jawa ya, yaitu buhurnya ini sudah ditentukan oleh ahlul hikmah ya, maksudnya para ahli hikmah atau ahlul goib itu sudah menentukan buhur yang dikhususkan, yaitu buhur Maghribi, buhur Sulaiman, dan buhur Yaman. Usahakan untuk mendapatkan ketiga buhur ini, yaitu buhur Maghribi, buhur Sulaiman, dan buhur Yaman. Itu dibakar sekaligus dengan dengan tempat yang berbeda gitu ya. Jadi membakar 3 dupa sekaligus dengan tempat yang berbeda. Jangan dibakar sekali. Maksudnya jangan dibakar berbarengan gitu. Jadi buhurnya itu dicarikan 3 tempat gitu ya. Jadi masing-masing satu tempat itu satu buhur. Jadi 3 buhur ini dibakar bersamaan. Namun jangan dijadikan satu. Usahakan buhurnya ini usahakan untuk mendapatkannya ya. Untuk mendapatkan yang namanya itu buhur Maghribi, buhur Sulaiman, atau buhur Yaman ya. Jangan diganti dengan buhur yang lain. Dan ini mohon jangan diganti dengan buhur-buhur yang lain gitu. Atau pokoknya buhur-buhur yang lain ya, buhur ambar atau buhur zakar dan lain sebagainya, atau apel jin. Itu jangan teman-teman. Jadi ini sudah dikhususkan yang namanya buhurnya, yaitu buhur Maghribi, buhur Sulaiman, dan buhur Yaman.
Kemudian lakukan yang namanya maaf, ada kesalahan ya. Jadi lakukan yang namanya puasa ini selama 3 hari tadi ya, dimulai pada hari Selasa Kliwon. Lakukan puasanya selama 3 hari. Kemudian jangan meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Jangan meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu. Nah, amalan ini adalah amalan untuk bersahabat dengan jin muslim itu yang bernama jin arsan, jin karsan, jin ababil, dan jin holbi. Ini bisa juga di jin ini sebagai sebagai pengawalan gitu ya, sebagai sahabat gitu ya. Karena Nabi Muhammad SAW juga punya sahabat dari bangsa jin yaitu ya. Nabi Muhammad sendiri juga memiliki sahabat. Jadi sahabat Nabi itu tidak hanya dari bangsa manusia saja. Dan 4 sahabat Nabi yang terkenal dari bangsa manusia itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhu. Itu adalah sahabat Nabi yang paling terkenal dari bangsa manusia. Kemudian Nabi Muhammad juga punya sahabat Nabi dari bangsa jin yang bernama Hasa, Masa, Syashir, kemudian Mashir, Afkar, Arad, dan Anyal. Jadi sahabat Nabi juga punya sahabat-sahabat dari bangsa jin yang bernama Hasan, Masa, Syashir, Mashir, Afkar, Arad, dan Anyal. Itu adalah nama-nama jin yang menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi mohon ini jangan untuk dijadikan sebuah teman-teman saling memojokkan atau saling menyesatkan gitu. Oh, bersahabat dengan jin itu sesat. Oh, bersahabat dengan jin ini haram. Yang penting jangan untuk dijadikan yang namanya saling memojokkan atau bantah-bantahan atau saling menyesatkan. Karena Nabi Muhammad sendiri juga punya sahabat dari bangsa jin. Gitu ya teman-teman. Nabi Muhammad juga punya sahabat dari bangsa jin. Jadi teman-teman yang ingin bersahabat dengan bangsa jin tadi itu, dari yang namanya jin arsan, jin karsan, jin ababil, dan jin holbi, maka teman-teman itu jangan suka meremehkan orang lain dan jangan suka mengumbar keburukan orang lain. Karena itulah yang sangat dibenci oleh para jin-jin muslim ini ya. Jadi jika teman-teman itu masih suka meremehkan orang lain dan masih suka mengumbar keburukan orang lain, maka sebaiknya jangan bersahabat dengan para jin muslim ini. Nah, tanda-tanda bahwa teman-teman ini sudah bersahabat, bahwa persahabatan teman-teman ini diterima oleh para jin-jin muslim tersebut, maka teman-teman itu akan mendapatkan tanda. Maka tanda-tanda yang pertama adalah teman-teman itu akan menemukan batu yang berwarna hitam di dalam perut ikan. Dan menemukan batu hitam di dalam perut domba. Itu adalah tanda bahwa persahabatan teman-teman itu diterima oleh para jin-jin muslim tersebut. Yaitu teman-teman akan menemukan batu berwarna hitam di dalam perut ikan atau batu berwarna hitam di dalam perut domba. Mungkin ini teman-teman yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi saya sampaikan juga jika teman-teman masih suka meremehkan orang lain, masih suka mengumbar keburukan orang lain, sebaiknya teman-teman jangan mengamalkan amalan ini atau jangan bersahabat dengan para jin-jin muslim ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekeliruan dan kengawuran saya, dalam kata-kata saya mungkin dibilang kata ngawur, kata nyeleneh, kata mengada-ngada, itu silahkan.
Silahkan teman-teman mengatakan, saya itu mengatakan apa saja itu terserah. Mengatakan saya sesat, mengatakan saya ndopok, mengatakan saya ngawur, mengatakan saya, terserah teman-teman itu mengatakan saya itu terserah gitu. Akan saya terima teman-teman. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.